Data sebagian besar para pekerja saat diinterview mengapa mereka keluar kerja. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak suka dengan cara atasan mereka memperlakukan setiap harinya. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus merespon seperti apa kalau Anda mendengarkan hal ini? Kalau saya pribadi, teman-teman, dari dulu saya sempat bilang, banyak para pemimpin itu memang selalu diangkat karena keterampilan teknis mereka. Tapi yang menjadi permasalahan adalah jarang sekali ada di sebuah perusahaan memiliki satu program pelatihan yang berjenjang di mana mempersiapkan mereka untuk memiliki basic atau karakter leadership sehingga pada saat mereka mumpuni secara teknis, tapi apakah mereka sudah disiapkan secara kapasitas leadershipnya? Nah, disinilah yang seringkali menjadi sebuah hambatan. Ada satu yang paling penting, yang paling dilewatkan, yaitu masalah empati. Dulu saya bukan seorang pemimpin yang punya empati. Yang saya punya adalah simpati. Simpati adalah melihat segala sesuatunya dari sisi kelebihan kita dan kekurangan mereka. Dan kita seakan-akan memberi sebuah bantuan atau memberi sebuah nasihat, tapi atas dasar saya ada di atas, kamu di bawah. Beda banget dengan empati. Kalau kita menerapkan apa itu empati, maka kita mau tahu dulu nih, apa yang membuat mereka nggak perform. Kita akan membuka diri kita dengan bertanya terlebih dahulu, apa yang hari ini kira-kira mengganggu kamu? Karena kamu tidak perform seperti biasanya. Biarkan mereka untuk bercerita. Dan setelah mereka bercerita, terapkan hal ini, teman-teman. Oke, saya rasa bukan hanya itu. Kamu boleh kok share lagi. Ya, biasanya di titik kedua ini mereka akan mulai mengungkap alasan yang sebenarnya ya, teman-teman sekalian. Karena yang pertama tuh seringkali mereka cuma hanya mengungkap sebuah alasan yang kamuflase ya, karena merasa repot dan mereka berpikir, kalaupun aku cerita memang apa untungnya buat aku ya, belum tentu aku dibantu gitu ya. Itulah yang seringkali terjadi, teman-teman. Makanya mereka takut bercerita. Teman-teman, tidak jarang ada kondisi mereka kadang cuma butuh cerita ya, nggak butuh solusi kita gitu ya. Dengan cerita mereka lega, karena selama ini mungkin dia nggak bisa cerita dengan siapapun. Jadi teman-teman, sometimes mereka juga butuh nasihat, mereka butuh dikuatkan. Seperti Dale Carnegie katakan, setiap orang di dunia ini adalah makhluk yang rapuh, yang kadang mereka nggak tahu harus mana mereka itu bisa mendapatkan sebuah penguatan ataupun dorongan motivasi ya. Jadi jangan menyamakan selalu diri Anda dengan mereka, dengan Anda kemudian ngomong, aku loh nggak butuh dimotivasi, aku sudah termotivasi. Iya, itu loh. Tapi masalahnya kan nggak semua orang itu seperti kita ya, teman-teman. Jadi mari kita gunakan empati kita. Dan begitu Anda menggunakan empati itu, kepemimpinan Anda pasti akan terasa berbeda ya. Karena Anda akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang bisa betul-betul mendengarkan tanpa menghakimi. Dan kemudian bisa mensupport tanpa perlu diminta gitu ya. Coba terapkan aja, teman-teman. Karena kalau kita tidak pernah mulai menerapkan dari hari ini, kita sama-sama tahu banyak sometimes itu workforce di Gen Z sendiri itu adalah golongan orang-orang yang betul-betul membutuhkan yang namanya telinga, membutuhkan arahan dari kita. Jadi segera terapkan empati ini.